Bab 1249. Satu tangan. Bom. Sebuah momentum yang mengerikan tiba-tiba naik ke langit dari ruang istirahat, dan atap ruang istirahat langsung diledakkan hingga muncul lubang besar, tetapi momentum itu tidak hilang, justru bergulung ke langit, dan akhirnya menghilang dalam kehampaan. Di ruang pelatihan, warrior yang membuka matanya dengan sedikit kegembiraan di matanya. Setengah kaisar. Dia tidak menyangka kali ini bisa langsung mencapai setengah kaisar. Awalnya, dia hanya ingin melatih tubuh fisiknya. Dia tidak berpikir untuk menerobos alam, tetapi energi-energi spiritual itu terlalu murni, ditambah Shiro di sampingnya terus-menerus mengirimkannya energi spiritual. Dan akhirnya tubuhnya benar-benar sedikit tidak tahan, lalu kemudian seperti cangkir penuh air, airnya perlahan meluap. Dan alamnya langsung meningkat ke tingkat setengah kaisar. Fuh. Warrior yang mengambil napas dalam-dalam, bangkit dan melihat tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya memancarkan kilau misterius, seperti lingkaran cahaya bulan, sedikit misterius. Bukan ini intinya. Intinya tubuh fisiknya saat ini telah mencapai alam milenium. Setengah kaisar. Fisik alam milenium. Pada saat ini, Shiro, yang berada di sampingnya, tiba-tiba menutupi matanya dengan cakar kecilnya. Warrior yang tersadar, dan ketika dia melihat penampilan Shiro, dia tidak bisa menahan tawa, dan pada saat ini, suara Halfayun tiba-tiba terdengar, "Kamu sudah bangun." Begitu suara itu jatuh, pintu dibuka, dan warrior yang tertegun. Halfayun, yang baru saja masuk, juga tercengang. Karena warrior yang sedang telanjang saat ini, seorang pria dan wanita saling memandang, waktu seolah membeku, tetapi segera, warrior yang kembali sadar, dia langsung melambaikan tangan kanannya, sepotong cahaya pedang melintas di lapangan, dan setelah beberapa saat, cahaya pedang menghilang, dan warrior yang muncul di hadapan Halfayun, tapi saat ini warrior yang sudah berpakaian. Warrior yang berjalan ke hadapan Halfayun dengan Shiro yang pemalu di wajahnya, dan berkata, "Ayo keluar untuk lihat." Dengan mengatakan itu, dia melewati Halfayun dan berjalan keluar dari ruang istirahat. Halfayun melirik warrior yang berjalan terburu-buru, sudut bibir di bawah kerudung tanpa bisa ditahan membuat lengkungan samar. Di kapal awan alam kehampaan, warrior yang melihat ke atas dan melihat ke kejauhan, saat ini, kera hitam masih bertarung dengan lipan berkaki puluhan ribu itu. Pada saat ini, kera hitam tampak mengenaskan, banyak bagian tubuhnya yang cekung, dan salah satu lengannya dipukuli hingga patah. Saat ini, dia hampir kehilangan kemampuannya untuk bertahan. Dia sangat kuat, sangat kuat. Menurut perkiraanku, dia setidaknya bisa melawan dua siluman monster alam kehampaan setingkat kera hitam sendirian, bisik Halfayun di samping warrior yang. Warrior yang mengangguk dan menepuk lengan Shiro dengan ringan. Shiro melirik warrior yang melambaikan cakar kecilnya, dan kemudian berubah menjadi cahaya putih dan tenggelam ke dada warrior yang. Setelah Shiro bersembunyi, warrior yang menginjak ringan dengan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di kapal awan alam kehampaan. Di kejauhan, setelah lipan berkaki puluhan ribu itu menghempaskan kera hitam ke udara dengan satu pukulan, saat hendak mengejar, raut mukanya berubah, tubuhnya berputar, lalu berbalik dan tinjunya langsung terayun. Buk! Dengan suara ledakan, lipan berkaki puluhan ribu mundur terus-menerus, dan warrior yang melawannya dengan tinju juga mundur. Lipan berkaki puluhan ribu berhenti setelah mundur lebih dari 30 kaki, tetapi warrior yang berhenti setelah mundur lebih dari 50 kaki. Di kejauhan, lipan berkaki puluhan ribu melihat tinjunya, dan kemudian ke warrior yang matanya penuh keterkejutan,
bagaimana mungkin, manusia, tubuh fisikmu telah mencapai alam milenium. Warrior yang melirik tinjunya, matanya penuh semangat, alam milenium, ditambah dia telah naik ke setengah kaisar, tubuh fisiknya juga lebih kuat, tubuh fisiknya saat ini sama sekali tidak lebih lemah dari siluman monster alam kehampaan pada umumnya. Tapi itu masih sedikit lebih jelek dari lipan berkaki puluhan ribu ini, mau bagaimana lagi, orang ini sedikit tidak normal. Kerah hitam di samping tertegun sejenak, lalu dia sangat gembira, karena dia tahu bahwa warrior yang telah mencapai tubuh fisik alam milenium. Memikirkan hal ini, tangan kiri kerah hitam yang masih utuh mengepal erat dan hendak menyerang, tetapi saat ini warrior yang tiba-tiba menatapnya dan berkata, "Bliki, sembuhkan lukamu dulu, biarkan aku bermain dengannya." "Kamu bisa?" Kerah hitam bertanya dengan heran. Meskipun tubuh fisik warrior yang telah mengalami kenaikan, pasti masih ada celah antara itu dan lipan berkaki puluhan ribu ini. "Tidak apa-apa, coba dulu." Begitu suara warrior yang jatuh, dia tidak banyak bicara, dengan satu gerakan, dia bergegas menuju lipan berkaki puluhan ribu. Tubuh fisik dan alamnya baru saja menerobos, jadi dia perlu menemukan seseorang untuk berlatih, dan lipan berkaki puluhan ribu ini adalah pilihan yang tepat. Melihat warrior yang bergerak, wajah lipan berkaki puluhan ribu tiba-tiba suram, dia juga tidak banyak bicara dan langsung menerjang ke arah warrior yang di udara. Keduanya meninju pada saat bersamaan. Buk! Kedua tinju bertabrakan, ruang itu bergejolak, dan kemudian keduanya langsung dikejutkan oleh kekuatan kedua belah pihak dan terbang mundur, tetapi saat berikutnya, keduanya segera bergegas menuju satu sama lain. Boom! Tinju keduanya bertabrakan lagi, kekuatan yang kuat bertabrakan, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya di ruang sekitarnya, dan keduanya kembali terpental mundur seperti sebelumnya. Di kejauhan, warrior yang melihat tangannya, pada saat ini, tangannya gemetar, yang secara alami disebabkan oleh kekuatan lawan. Tenaga yang sungguh kuat. Warrior yang mengayunkan tangannya dan menatap lipan berkaki puluhan ribu di kejauhan. Pihak lain juga menatapnya. Keduanya saling memandang. Saat berikutnya, mereka berdua menghilang di tempat pada waktu yang sama. Kali ini, warrior yang tidak memilih untuk menghadapi lipan berkaki puluhan ribu secara langsung, alasan mengapa dia berkonfrontasi langsung dengannya sebelumnya adalah karena dia ingin melihat seberapa jauh kekuatan fisiknya telah tercapai. Sekarang, dia sudah tahu. Kekuatan fisiknya jelas tidak lebih lemah dari siluman monster alam kehampaan pada umumnya, tetapi masih lebih lemah dibandingkan master seperti lipan berkaki puluhan ribu. Sekarang dia tahu bahwa kekuatannya lebih lemah dari lawan, dia secara alami tidak akan memilih untuk langsung menghadapi lawan secara sembarangan. Ketika tiba di hadapan lipan berkaki puluhan ribu, dia tiba-tiba melintas dan muncul tepat di belakang lipan berkaki puluhan ribu, dan kemudian meninju rompi lipan berkaki puluhan ribu. Tetapi respons lipan berkaki puluhan ribu juga tidak lambat, dia berbalik ke samping, tinjunya langsung menghantam tinju warrior yang. Pada saat ini, warrior yang malah menarik tinjunya ke belakang, dan saat berikutnya, tinjunya langsung menghantam. Begitu tinjunya menghantam, kekuatan mengerikan keluar dari tinju warrior yang seperti banjir. Batasan maksimal. Merasakan peningkatan tiba-tiba dalam kekuatan tinju warrior yang, wajah lipan berkaki puluhan ribu sedikit berubah, tetapi pada saat ini dia tidak dapat menarik pukulannya. Jika dia menarik pukulannya, dia akan terkena pukulan warrior yang tidak ada cara lain, dia hanya bisa menerima pukulan ini secara paksa. Boom! Tinju bertabrakan, terdengar suara ledakan, ruang itu bergejolak,
seluruh lengan Lipan berkaki puluhan ribu bergetar hebat, dan kemudian seluruh orangnya terbang mundur. Saat dia berhenti, warrior yang sudah muncul di depannya lagi, dan kemudian meninju ke arahnya lagi. Batasan maksimal. Pukulan ini masih tetap batasan maksimal. Bola mata Lipan berkaki puluhan ribu itu sedikit menyusut. Dia ingin menghindar, tapi tidak bisa menghindar sama sekali, karena momentum pukulan warrior yang telah menyelimutinya, ditambah sebelumnya dia telah kehilangan kesempatan. Karena itu, selain menerimanya dengan paksa, tidak ada cara lain lagi. Lipan berkaki puluhan ribu melemparkan pukulan, bertemu dengan tinju warrior yang boom, krak. Seluruh lengan Lipan berkaki puluhan ribu langsung terlipat menjadi bentuk V, dan dia sendiri terguncang sejauh 600 kaki. Warrior yang kali ini tidak mengejar, karena dia sedikit kewalahan dengan menggunakan batasan maksimal 2 kali berturut-turut, terutama tubuhnya. Saat ini dia merasa pegal dan mati rasa di sekujur tubuh. Setelah menelan beberapa batu kecubung, warrior yang mulai mengedarkan energi ungu di tubuhnya dan menyebar ke anggota tubuhnya. Dengan perbaikan dari batu kecubung, tubuhnya berangsur-angsur membaik. Di kejauhan, Lipan berkaki puluhan ribu memandangi tangannya yang hampir terlipat. Wajahnya sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dilukai oleh seorang manusia. Dan manusia ini hanya setengah kaisar. Yang paling membuatnya malu adalah pihak lain hanya menggunakan kekuatan fisik. Dia seorang master alam kehampaan puncak, tapi dilukai oleh seorang manusia setengah kaisar hanya dengan menggunakan kekuatan fisik. Lipan berkaki puluhan ribu menarik napas dalam-dalam, dan dengan putaran tangan kanannya, seluruh lengannya tiba-tiba kembali normal, lalu perlahan-lahan berjalan menuju warrior yang saat dia berjalan, satu demi satu momentum bergegas menuju warrior yang satu demi satu seperti gelombang. Mata warrior yang sedikit menyipit, dan tangannya perlahan mengepal. Boom! Lipan berkaki puluhan ribu tiba-tiba berubah dan kembali ke tubuh aslinya. Kelopak mata warrior yang melonjak, karena dia menemukan bahwa kaki panjang Lipan berkaki puluhan ribu yang telah dipotong sebelumnya telah pulih. Kekuatan penyembuhan diri. Lipan berkaki puluhan ribu ini juga mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Lipan berkaki puluhan ribu tiba-tiba berputar, dan saat dia berputar, kakinya yang panjang membungkus dirinya berlapis-lapis, dan akhirnya hanya kepalanya yang ditinggalkan di luar. Pada saat ini, dia agak seperti ular sanca raksasa. Manusia, matilah. Begitu suara Lipan berkaki puluhan ribu jatuh, dia mengayunkan tubuhnya, dan ekor besar itu menyapu lurus ke arahnya. Di mana ekornya lewat, ruang itu akan langsung retak. Kelopak mata warrior yang berkedut, dan ketika kaki panjang ini terjerat, itu setara dengan memutar 10.000 tali menjadi satu. Kekuatannya bukan hanya berlipat ganda. Tidak berani gegabah, dia memikirkannya, dan perisai roh baka segera menahan di depannya. Buk! Ketika ekor besar itu menyapu perisai roh baka, warrior yang langsung terpental beserta dengan perisainya. Sekali terpental ini lebih dari 1000 kaki, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Puih! Warrior yang baru saja berdiri, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Tetapi pada saat ini, wajahnya berubah lagi, dia melihat ke atas, dan pada saat ini, ekor itu menyapu ke arahnya lagi. Mata warrior yang sedikit menyipit, tangan kanannya mengepal, dan kemudian tinjunya terayun. Batasan maksimal. Tinju yang berisi kekuatan kuat langsung menghantam ekor itu. Buk! Puih! Ekor Lipan berkaki puluhan ribu terhempas, dan warrior yang terbang keluar lagi. Di udara, dia berkali-kali menyemburkan darah.
Pada saat ini, lipan berkaki puluhan ribu berayun lagi, dan ekor yang dihempaskan oleh warrior yang menyapu ke arah warrior yang lagi. Di kejauhan, mata warrior yang memancarkan keganasan, ketika dia menggerakkan pergelangan tangannya, sebuah sarung pedang kuno dan pedang muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menghunus pedang dan menebas. 300 ilmu menebas langit menarik pedang. Setelah mencapai setengah kaisar dan tubuh fisiknya mencapai pendekar ketiadaan, tenaga dan kekuatannya sangat meningkat. Oleh karena itu, dia mengerahkan 300 ilmu menebas langit menarik pedang dengan mudah. Sebuah energi pedang melintas di lokasi. Ses. Ekor yang menyapu ke arah warrior yang langsung dibagi menjadi dua bagian oleh pedang. Sang lipan berkaki puluhan ribu berteriak. Dia menatap warrior yang dengan ngeri, dan berkata, kamu berani menggunakan pedang. Tempat ini adalah area terlarang bagi kultivator pedang. Kultivator pedang manapun yang menggunakan pedang di sini akan menarik master misterius, dan dia tidak menyangka bahwa warrior yang akan berani menggunakan pedang. Di kejauhan, ekspresi kera hitam dan Halfa Yun di kapal awan alam kehampaan menjadi sangat jelek saat ini. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa warrior yang akan benar-benar menggunakan pedang, terutama kera hitam. Dia masih memiliki ketakutan yang tersisa ketika memikirkan jari misterius itu sebelumnya. Pada saat ini, langit tiba-tiba bergetar hebat. Segera, ruang di langit seolah-olah dipotong oleh gunting, dan langsung robek membentuk sebuah celah ruang hampa, dan kemudian sebuah jari keluar. Ketika jari ini muncul, aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi tiba-tiba mengalir turun dari langit, membanjiri semua orang di lokasi. Melihat adegan ini, wajah lipan berkaki puluhan ribu berubah, sosoknya mundur terus-menerus. Meskipun dia tidak pernah bertarung melawan master misterius itu, tapi apa masih perlu bertarung? Seorang master yang bisa memusnahkan seluruh istana Dewa Pedang seorang diri, apakah dirinya bisa menang? Jawabannya pasti tidak akan bisa. Meskipun dia percaya diri, tapi dia tidak sombong. Master semacam itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Karena itu, dia dengan tegas memilih untuk mundur. Dan di saat ini, warrior yang tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan mengejarnya. Warrior yang tidak melakukan apa-apa, hanya mengikutinya seperti itu. Manusia, minggir. Lipan berkaki puluhan ribu kaget dan meraung. Dia tidak ingin menjadi sasaran master misterius itu. Tapi warrior yang seperti belatung, terus mengikutinya dari dekat. Ini membuat lipan berkaki puluhan ribu kaget dan marah, terus-menerus menyerang warrior yang dengan kakinya yang panjang. Tetapi warrior yang licin seperti belut, bersembunyi di sini, bersembunyi di sana, membuat kaki-kaki panjang itu kembali tanpa hasil. Di samping, mulut kera hitam berkedut, tak perlu dikatakan, warrior yang melakukan trik yang sama lagi. Saat itu dia pernah dikerjai oleh warrior yang seperti ini, dan saat itu, dia hampir mati. Namun, pada saat ini, jari di langit tiba-tiba menghilang begitu saja. Semua orang di lokasi tercengang. Warrior yang juga tercengang, tetapi pada saat ini, lipan berkaki puluhan ribu di depannya mulai bergetar, dan sorot matanya penuh kepanikan. Warrior yang memandang kera hitam dan Halfa Yun di samping, pada saat ini kera hitam dan Halfa Yun juga sama, dengan kengerian di mata mereka. Warrior yang mengerutkan kening, dan pada saat ini, Halfa Yun tiba-tiba mengarahkan jarinya ke belakang, tangannya gemetar. Warrior yang bingung, dan pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba mendarat di bahunya. Bersambung.